Ya, saudara, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Saling Silang. Saya kembali ke masalah-masalah. Kalau tadi kita juga mendengarkan penjelasan Pak Ridwan. Pak Ridwan, tadi ada kekhawatiran kalau kemudian ini reklamasinya, maksud saya HGB-nya kemudian dicabut atau sesuai dengan apa yang diminta oleh Pemprov DKI sekarang. Bagaimana nasib pulau-pulau yang sudah direklamasi, sudah dibangun di sana? Seharusnya kita yang tanya, kenapa alam kami dirusak? Oke, tapi kenapa laut kami diuruk? Kenapa bentang alam ini dirubah? Siapa yang ngerjain? Yang mengakibatkan bencana alam kemudian hari. Dia bertanggung jawab. Makanya tadi Pak Ridwan itu tidak substantif ya ngomongnya. Iya, tugas kami di kemarin sudah cukup, sudah selesai kan? Katanya sudah mencabut itu, tugasnya sudah cukup. Gitu. Nah, terus kalau ditanya ke saya, ya kami ini masih ya perspektif lingkungan lah. Ketika bentang alam dirubah, ya kan, kemudian biota lautnya dihancurkan, kemudian pulau-pulau aslinya dirusak untuk membuat pulau palsu yang penuh dengan praktik-praktik koruptif. Ini kan yang merusak. Makanya tidak sesederhana yang dikatakan, oh ini ada investasi besar, oh ini negara akan mendapatkan hasil yang besar. Terus manfaat untuk kita apa? Di saat rakyat susah untuk mendapatkan lahan, rumah, kemudian tempat tinggal, bahkan sertifikat. Ini saya contoh kecil saja, di Pulau Pari itu sampai sekarang itu pulau asli kan, Pulau Pari itu. Nah, 4 pulau di sekitar Pulau Pari itu hilang. Itu untuk nguruk laut. Termasuk Pulau Onrus ya? Pulau Onrus itu udah. Bukan, ini pulau di sekitar Pulau Pari. Nah, sekarang Pulau Pari itu diklaim lagi 90% katanya lahan Pulau Pari milik korporasi. Nah, sedangkan masyarakat yang di Pulau Pari sendiri akan direlokasi kemana? Kalau dulu janjinya kita bikin pulau reklamasi, kemudian yang ada sepanjang 42 km nelayan yang ada di situ kita relokasi ke Pulau Seribu. Nah, sedangkan pulau-pulau yang ada di Pulau Seribu saya sudah dikuasai oleh perorangan. Oke, saya paham Anda concern dengan lingkungan, tapi sekarang ini kan kenyataan sudah terbentang itu banyak pulau di pulau-pulau reklamasi di utara Jakarta. Dengan kemudian dicabut HGB-nya, berarti kan kemungkinan tidak akan ada aktivitas di sana. Mau diapakan pulau-pulau ini? Ya kembalikan kepada alam lagi, tanamin mangrove, jadi hutan kota lagi. Ya, manfaat itu sangat-sangat besar. Tapi kalau hari ini itu muara-muara sungai kan diuruk. Pak Yaya setuju Pak, Anda sebagai pengamat tata kota. Kita juga harus ke lokasi. Kita lihat ke lokasi. Pak Alan concernnya lingkungan, tapi apakah kemudian bisa mudah dilakukan seperti itu? Ruang itu bisa dikomoditaskan, ya kan? Ruang bisa ditransaksikan. Dia juga bisa menjadi cara untuk menarik kapital, mungkin tanpa mempertimbangkan pada aspek-aspek lingkungannya misalnya. Ini kan ada benturan persoalan environment dengan persoalan kapitalisasi atas ruang. Pertanyaannya, kapitalisasi ini punya siapa? Itu kan selalu yang diributkan. Makanya kalau saya mengatakan selalu, kalau saya hanya membaca ya pemikiran gubernur itu pada konteks keadilan bertata ruang. Dia selalu mengatakan itu menjadi isunya kan. Nah, yang kedua, kalau misalnya beliau ingin berniat menata kembali, coba isi dari perda yang baru itu apa? Kalau sekarang dia sudah menarik dari DPRD, kemudian akan menata ulang, sok isi aja. Misalnya contoh, Pulau N berbeda dengan Pulau C, D, dan G dalam pembangunannya, karena itu untuk pelabuhan. Tidak ada penimbunan dan sebagainya dengan banyak tiang pancang dan sebagainya, mungkin tidak mengganggu arus dan sebagainya. Tetapi dalam konteks keberlanjutan lainnya, kalau Pak Anies mengatakan bahwa ada yang salah dengan reklamasi, segera revisi Perda Tata Ruang DKI. Penataannya. Ulang lagi. Apakah reklamasi dibutuhkan atau tidak? Ajukan oleh Pak Gubernur untuk direvisi kembali dalam konteks rencana tata ruang wilayah Jabodetabek. Oke, itu kan bicara tentang masalah hukum ya? Iya. Masalah aturan-aturan hukum. Tapi kan sekarang kenyataannya itu kan sudah ada di lautnya. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah ada, pertama satu, berani nggak DKI mengambil alih persoalannya? Tadi dengan berani menanggung, mengembalikan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan itu, oke, DKI berani. Berarti risiko pengembang diambil. Itu dananya nanti diambil dari mana, Pak? Saya nggak tahu lah, dari APBD atau menjadi aset. Bisakah seperti itu, Pak? Bisa. Nah, tapi begini, yang menjadi dilema dan persoalan kita itu tentang kepastian investasi. Mungkin satu, investasi yang selama ini mungkin prosedurnya dianggap dilompat-lompatin atau investasi secara benar. Memang agak berat kalau mengikuti prosedural lama. Sementara investasi itu butuh cepat untuk pengembalian modal dan sebagainya. Jadi ibaratnya ini kita kan dalam membangun reklamasi pun sama seperti orang berenang sambil buat kapal.
Jadi bebenah satu persatu. Nah, yang menjadi pertanyaan terakhir, betul misalnya Pak Ridwan menanyakan apa dibalik makna penundaan, ya kan? Apa dibalik mana? Apakah pembatalan? Kemudian yang harus ditanya sesudah itu apa yang dilakukan? Jadi kalau memang pemikiran itu misalnya tidak ada konflik antara pusat dengan daerah, ya duduk bareng lagi. Sekarang kan sepertinya ada jarak. Rakyat pun masyarakat melihat loh, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kok begini. Apa Pak Margarito yang harus kira-kira dilakukan? apa Ini yang kan harus betul dilakukan? sampaikan Pak Yayat. Ada seperti konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah Nah, di daerah. situ masalah besar. Di situ masalahnya. Begitu ya, pemerintahan ini kalau kita bicara dari segi konstitusi kan satu. Teknis pelaksanaannya itu yang ada gubernur, ada presiden dan segala macam. Tapi yang namanya pemerintah itu satu, presiden. Di situ soalnya, soal besar kita yang kedua, semuanya berantakan. Taat hukum seharusnya. Bayangin semua berantakan itu, reklamasi aturannya tidak bikin saja gitu. Nanti kita berdebat lagi. Belum. Itu yang tadi Anda bilang bangun-bangun sudah ada bangunan yang apa segala macam. Kalau betul sudah IMB belum ada. IMB belum ada. IMB bagaimana sih? Ini negara apa ini kayak begini ini nih? Jadi Dan mungkin orang ketika sudah investasi di sana agak khawatir juga beli properti di sana karena wah, ini jangan-jangan nanti Kenapa? Masa orang nggak tahu membangun itu, apalagi di orang di Halmahera di Papua itu tahu Jakarta sentrum dari segala macam sentrum. Masa orang di Jakarta nggak tahu bahwa kalau membangun pakai IMB, lu bangun doang, begitu aja lu bangun, bagaimana sih cerita? artinya kan Nah, di situ pemerintah DKI kayak kemarin tuh rabun apa gitu ya, ayam nggak tahu bahwa ini barang ini membangun, ini tanah sedang bermasalah, bangunan bermasalah, semua ya sudah selesai bermasalah baru sekarang udah begini nih, kita gimana nih? Gimana caranya kita mengelola negara kayak begini? Oke, baik. Nah, Di saya situ masalah kita gitu. Oke, walaupun kemudian meskipun pemerintah pusat mengatakan bahwa ini merupakan proyek strategis nasional, itu tidak kemudian bisa meredakan pertikaian antara Udah begini, ini kan sedari awal kan Kepres nih. Sedari awal kan Kepres 95. Dan tidak jalan. Kepres yang tidak jalan itu. Nah, Anda jangan salah ya. Kepres itu judulnya reklamasi Pantai Jakarta Utara. Judulnya Pantura. Dari judulnya itu. Apa yang sekarang di Pantura? Di parsial. Sial. Ini kan susah juga ini. Karena itu sudahlah ya, kita mari. Ya saya setuju lah. Duduk baik-baik, bicara baik-baik deh. Undang kita. Pemerintah nih, presiden ambil prakarsa ya, panggil Pak Anies, itu duduk bicara dengan presiden. Presiden ditemani oleh siapa pembantunya, urusan presiden lah itu. Jangan lupa, ya pemerintah itu satu. jadi jangan ada pertentangan antara Ini gubernur kan- dan juga pemerintah ini nanti- pusat. Ini kalau kita mau buka, kita perlebar ini betul-betul lebar ini barang ini. Oke, silakan ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, kalau Anda melihat ini kan berarti kalau seandainya memang pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah harus duduk bersama, apa yang Anda inginkan? Oh iya jelas, dan itu harus dilakukan. Dan saya sepakat namanya pemerintah itu satu ya, Pak ya. Cuman kan tentunya di sini perlu dikaji secara mendalam dan memperhatikan semua dampak yang ada. Kan kenapa Pak Gubernur ini mau menghentikan reklamasi? Kan ada beberapa aspek yang sedang dikaji oleh beliau dan termasuk kami forum di petisi. Ada aspek teknik dan lingkungan, ada aspek hukumnya. Ini yang kita bicarakan ini aspek hukum. Sejauh mana prosedur ini dilanggar atau apa? Oke, Kemudian ya. ada aspek sosial budaya dan ada terakhir juga aspek politik sosial Hankamnas. Ini kan juga 4 hal aspek ini kan tidak serta-merta harus dijalankan tanpa ada pengkajian yang mendalam. Dampaknya harus dilihat benar gitu. Oke. Dan saya sepakat, ini saya yakin juga Pak Gubernur bukan mau sekedar menunaikan janjinya. Tapi kalau dia melihat ada kebijakan yang salah, ada proseduralnya enak, dia melakukan penegakan konstitusi gitu, Oke, penegakan Pak. keadilan gitu. Oke, Pak. Jadi begini, kan ini sebenarnya bukan bercerita adalah sebuah rencana, kemudian rencana itu buruk digugat. Itu kan bukan itu. Tapi kan sekarang ini kan kenyataan di lapangan memang sudah tertata itu semua pulau gitu. Nah, Yang terlanjur maksudnya? Sudah terlanjur Oke. begitu. Nah, kalaupun kemudian duduk bersama, hasil apa sih yang membuat tim Anda ini ketua forum alumni perguruan Ya. tinggi yang Anda merasa win-win? Oh, oke, ini jalan tengahnya seperti ini. Yang pertama, pulau yang sudah terlanjur, C, D, dan G ini dimitigasi ulang. Dampaknya harus terukur. Dilihat benar gitu loh. Dilihat benar secara jeli, secara prosedural yang benar, dan benar-benar dihadirkan supaya kebijakan itu benar. Dan juga yang perlu diingat, jangan sampai ada yang terlalu habis-habisan lah. Artinya pihak investor atau swasta juga
merasa dirugikan total gitu ya. Kan toh baru 30 ini yang ada. Yang 14 kan belum. Itu hentikan gitu loh. Nah, 30 inilah yang dimitigasi ulang. Dampaknya ya kan. Nelayan ini mau dikemanain misalnya. Dia melambung misalnya. Intake yang tadinya untuk pembangkit supaya ini dia intake-nya itu jadi jauh. Yang saya dengar ada pakar dari beberapa pakar, ada cost yang harus di-handle oleh PLN 3 miliar sehari katanya. Ya kan ini kan perlu dilihat gitu loh. Kalau Pulau G ini tetap dipertahankan. Dan kita pemerintah ini juga harus tegas, baik gubernur maupun presiden harus jelas. Dampak-dampak terukur ini, kerugian-kerugian ini siapa yang tanggung? Masa pengembang yang mau ngambil untung yang nanggung rakyat atau pemerintah kerugiannya, ongkosnya, kira-kira begitu. Kalau saya bisa saran gitu ya, pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat segera ambil prakarsa untuk duduk bicarakan secara beradab dan bermartabat. Jangan di depan media ini kelihatan ribut betul, begitu ya. Jangan, karena ini memalukan betul gitu ya. Betul memalukan ini. Kecuali kalau orang yang tidak mau bicara tentang negara yang baik ya satu itu lain soal lagi gitu ya. Tapi kalau kita mau bicara tentang berbangsa dan bernegara ini memalukan gitu. Karena itu saran saya serius kepada presiden ya, ambil prakarsa, segera duduk bersama dengan gubernur, bicara baik-baik, 3 ini dibereskan dulu. Kita mau bangsa ini maju, tapi kita tidak mau juga maju dengan cara yang kotor. Betul. Begitu ya. Kita mau bangsa ini hebat, dilihat orang ini hebat, kita punya macam-macam begitu. Tapi itu dia ada banyak prosedur yang kemudian dilempar-lempar. Kita capai semua itu dengan cara yang beradab dan bermartabat. Mari kita duduk bersama, lalu bicara baik-baik. Ya mungkin tetap, sebab kalau sekarang ini kan lucu juga, tidak ada ruangnya belum ditata, kok ini barang naik, Anda bicara bagaimana coba? Nggak masih di akal tuh. Zonanya belum ditata kok, bagaimana bisa terbit ini? Nah yang begini-begini ini kan yang mesti kita beresin. Nah kita, ya sudahlah, kita anggap sudah ini nasi jadi bubur ini, kita berusaha sedapat mungkin unggul masih bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah dalam kerangka itu menurut saya ya, duduk baik-baik. Sebab kalau tadi dia bilang kayak begitu, Anda susah juga membantah. Kalau tidak bisa dipakai, ya sudah tanam. Kenapa? Anda tanya begitu, dia bilang kenapa? Anda rusaki kita punya lingkungan, Anda rusaki kita punya pulau, Anda rusaki ini semua. Baru sekarang Anda bilang begini. Kalau dia bilang begitu gimana coba? Kita dapat jawaban apa? Kita nggak dapat jawaban apa-apa, Bos. Kita masih ada kawan dari Walhi. Kita akan mendengarkan sebenarnya dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat reklamasi sejauh ini seperti apa. Tetap bersama kami saudara di Saling Silang.